Selamat pagi, sobat dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat ya. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info, wawasan ya sobat ya. Tentang ini sobat, alat besi stainless steel, congkel kecil. Untuk yang kecil-kecil ya sobat ya. Ini yang seperti ini ya sobat ya. Nah, biasanya kami menggunakan obeng-obeng yang ujungnya di bengkokan sedikit ya sobat ya. Namun obeng ini kan kategorinya ujungnya agak tajam ya sobat ya. Jadi ya tetap bisa digunakan sobat. Namun uh, apa namanya? Kalau tenaganya kita terlalu besar, terlalu maksudnya kuat gitu ya. Itu kebanyakan karetnya bisa bisa dapat ini ya sobat ya, dapat sobek ya. Jadi apa ujungnya ya tetap bisa digunakan, bisa dilas bisa diamplas gitu ya, tipis juga bisa ya sobat. Nah ini ada alternatifnya sobat. Bentuknya seperti ini ya sobat ya. Ini stainless steel dan memang sudah dari pabriknya sudah posisinya sudah melengkung ya. Terus karena ini stainless steel licin ya, maksudnya nggak tajam gitu ya sobat ya, stainless steelnya nggak tajam, akhirnya bisa bisa lebih lebih mempermudah ya sobat untuk membuka karet atau yang bahan material media kerjanya itu mudah sobek gitu ya sobat ya. Kurang lebihnya bisa diantisipasi untuk lebih enggak resiko sobeknya lebih diminimalisir lah sobat. Tetap bisa sobek ya, tetap bisa sobat kalau tenaganya terlalu besar, tidak terukur gitu ya, maksudnya ketika membuka karet-karetnya itu dengan alat bantu itu ya tetap bisa sobek. Tetap harus hati-hati ya sobat ya, jadi terukur lah tenaganya. Lah ini tools ini eh, eh, cukup banyak sobat manfaatnya ya untuk berbagai keperluan ya dalam dalam perbengkelan atau pertukangan yang berkaitan dengan dengan karet gitu ya. Membuka karet itu apa cukup tricky ya sobat ya, maksudnya tricky itu gampang-gampang susah sobat. Jadi ketika kita terlalu kuat karetnya sobek gitu ya, tapi kalau nggak kuat karetnya agak sulit dibuka. Nah, oleh karena itu mungkin alat kerjanya juga harus harus bisa meminimalisir lah sobat. Jadi ya ini seperti ini ya sobat ya. Terus ini juga bukan untuk menyatakan bahwa merek A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya sobat ya. Karena tiap-tiap peralatan tools equipment tukang itu dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia ya sobat. Jadi ini uh, bentuknya ini ada ukurannya ya sobat. Jadi ini dapatnya satu paket ini sobat. Dapatnya satu paket udah dapat segini. Kita coba ya sobat ya untuk dimensinya ya sobat. Itu sekitar dengan tempatnya plastiknya hanya 50 gram ya sobat. Hanya kurang lebih 50 gram sobat. Ya 50 gram sobat. Ini ada beberapa tools di dalamnya sobat. Jadi ukurannya kalau yang kami gunakan biasanya ukurannya 3, 4, 5. Karena kalau yang ukuran kecil ini yang ukuran nomor 1 sobat. Dapatnya kan seperti ini sobat. Ada beberapa ya. Ya ini ukuran yang kecil. Ukuran yang nomor 2 agak besar. Ini ukuran nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi susunnya seperti ini ya sobat ya. Terus ada juga dapat yang seperti ini. Semacam ya dan ini besinya stainless steel sobat. Baik ya sobat. Kategorinya cukup baik ya. Mantap lah, mantap ini. Nah, ini kalau yang dua ini, yang nomor 1, nomor 2 ini digunakan untuk keperluannya karena posisinya kecil ya sobat ya, ini memang cocok untuk namanya pembersih telinga ya sobat ya ini ya. Jadi ada kan biasanya dapatnya yang seperti ini sobat, yang satuan ini kan modelnya seperti ini ya kan. Nah ini kebetulan dapat satu paket.
Nah, ini juga kecil ya, ini kecil, ini mirip dengan yang ini ya, kecil. Oh, lebih kecil ini lagi sobat. Nah, ini agak besar. Jadi kalau yang nomor 3, 4, 5 ini kategorinya ukurannya agak besar ya sobat ini. Jadi mungkin untuk orang yang secara fisik badannya memang besar, lubang telinganya agak besar daripada yang rata-rata, mungkin cocok ya sobat ya, karena ini lebih besar. Namun kalau yang untuk apa eh, orang-orang yang notabene nggak begitu besar ya, mungkin hanya untuk ya yang ini lebih kecil lagi, lebih nyaman ya sobat ya. Ini yang nomor satu ini ya, nyaman. Kalau yang kegedean kan ya harus hati-hati sobat, beresiko juga ya untuk membersihkan telinga itu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sobat lah ya. Jadi ini yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 kami gunakan untuk uh, alat bantu dalam perbengkelan sobat, untuk pertukangan gitu ya. Jadi kalau yang kecil ini ya kalau mau digunakan ya monggo. Tapi kalau yang besar-besar ini karena kebetulan kami juga lubang telinganya nggak begitu besar ya. Jadi kalau menggunakan yang besar ini agak agak kegedean sobat. Jadi ini kami gunakan untuk kegiatan yang lain lah sobat ya. Jadi ini bisa digunakan untuk yang lain. Kebetulan juga stainless steel, kuat, mantap sobat ini, mantap, mantap. Dan ini colokannya juga pas sobat untuk berbagai keperluan di namanya perbengkelan maupun pertukangan ya sobat ya. Ini alternatif ya sobat ya. Maksudnya peralatan ini bisa digunakan untuk keperluan yang lain lah istilahnya, substitusinya gitu ya sobat ya. Jadi kita lihat untuk ininya ya sobat ya, untuk panjangnya ya. Ini kita masukkan ke sini semua. Aduh, maaf sobat, dapat sikat kecil. Ini dapat sikat kecil. Ini posisinya kita supaya nggak tercampur, sebentar sobat. Nah ini dapatnya gini. Nah ini untuk panjangnya ya sobat ya. Tuh yang paling terpanjang yang ini yang paling terpanjang itu sekitar 12 cm ya sobat ya, kurang lebih 12 cm ya. Terus untuk yang kecil-kecil ini itu ada yang 9 cm, ada yang 8 cm, ada yang ya rata-rata 8 cm ini ya sobat ya, 8 cm 7 cm lah ya. Ini yang paling panjang sekitar 12 cm. Jadi gitu. Terus kemudian untuk ininya sobat. Jadi ini yang 3 ini ya sobat yang kita kami gunakan untuk peralatan perbengkelan ya, alat bantu lah ya untuk perbengkelan maupun pertukangan. Itu untuk besinya sobat itu 3,7 sobat milimeternya ya. Terus kemudian untuk bagian sininya sekitar 2,8. Kemudian yang ujungnya ini sobat ya, ini yang paling terbesarnya 4,5. Terus makin membentuk setengah lingkaran ya sobat ya, jadi semakin mengecil ke depannya. Terus kemudian untuk tebalnya nih sobat, ini tebal yang bagian belakang yang agak tebal itu sekitar 0,6 ya sobat ya. Kemudian untuk yang paling ujungnya yang kecil itu semakin tipis itu sekitar 0,5 0,4 ya sobat, 0,5 sobat kurang lebih. Terus semakin tipis lagi ya sininya. Kemudian untuk ininya, untuk bagian belakangnya seperti ini sobat. Terus ini ada gripnya ya sobat, ada kayak semacam alurnya untuk grip ya, agar untuk pegangan lebih namanya lebih nggak licin ya sobat ya, jadi lebih mantap lah dipegang. Nah ini kemudian untuk yang nomor 4 ini ya sobat ya, ini tadi yang paling terpanjang itu nomor
Yang 5 ini yang nomor 4. Nah, ini nomor 4 segini sobat. Ini posisinya 2,4, ini agak tengahnya agak menipis ya sobat, trepes ya. Terus kemudian kalau untuk yang bagian bulatnya 3,7 sobat. Kemudian untuk bagian depannya ini itu yang bagian belakang ya yang agak tebal itu 1,1. Terus makin tipis bagian depan 0,6. Ini 0, lebih tebal sedikit daripada yang ini ya sobat ya, lebih tebal yang ini ya sedikit ya. Terus kemudian untuk bagian belakangnya handle-nya ini sekitar 2,6 juga sobat. Ini nomor 4. Terus kemudian nomor 3-nya ini, nomor 3-nya itu besinya 2,2 sobat. 2,6 depannya, 2,2 bagian belakang lebih tipis. Terus ini yang bagian trapesnya 1,2. Kemudian yang bagian depannya ini ya sobat ya, itu sekitar yang bagian belakangnya yang agak tebal itu 1,4. Kemudian yang bagian depannya 1,1, 1,2. Oh ini jadi yang ini tebal sobat, ini depannya. Oh ya, untuk lebarnya ya, lebarnya coakan ini ya untuk membuka ini, untuk alat bambu itu sekitar 2,4. Kemudian yang nomor 4 ini sekitar 4,6 sobat, 4,6. Kemudian yang nomor 5 ini yang gede tadi sudah sebenarnya ya tadi ya. Coba kita lagi 4,6 juga sobat. Jadi terus kemudian untuk panjangnya ya sobat, yang sering kita gunakan untuk untuk membantu ya alat perbengkelan itu sekitar ini ya sobat. Ini yang paling panjang 12 cm. Kemudian yang nomor 4 itu 8,5 cm. Kemudian yang nomor 3 itu 7,8 ya sobat, 7,7 sampai 7,8 cm. Ini ya sobat. Jadi ini nah, salah satu contohnya ini sobat untuk membuka master rem sobat, karet penutup master rem ya, supaya nggak terkena debu, melindungi, terus lebih membuat debunya nggak masuk lah. Ini membukanya dengan ini lebih mudah sobat. Jadi ketika kami menggunakan dengan obeng yang kami sudah ujungnya dibikin agak agak bengkok sedikit itu ya sobat, yang ini juga ya, itu ya tetap bisa sobat untuk membuka, untuk sebagai alat bantu membuka karet-karet di master rem tetap bisa sobat. Namun ya harus hati-hati ya sobat, karena ujungnya kan masih ujungnya tajam ya kategorinya untuk obeng ya. Jadi diperhatikan agar karetnya enggak sobek sobat. Jadi kami kebetulan ya sudah mendapatkan yang ini, jadi kami hanya menggunakan yang stainless ini. Jadi ini hanya membukanya seperti ini sobat. Jadi semuanya ini tinggal dicet gini. Nah, ini lebih karetnya lebih tahan karena ini stainless steel dan memang terciptanya nggak tajam ya sobat ya. Memang nggak tajam ya. Jadi ini bisa buat membuka master rem. Nah, ini master rem ini kan bentuknya contohnya seperti ini ya sobat ya. Nah, ini yang bagian depan kan ada sebentar sobat. Nah, seperti ini sobat. Ini kan posisinya di depan ini. Jadi nanti ini bagian yang sini ini, bagian yang ini akan masuk ke sini sobat. Kemudian yang bagian depan juga nanti yang sini ini ada rumahnya juga di master rem itu, yang bagian atas master rem cakram ya, bagian atas yang ada tampungan olinya itu, oli rem ya. Nah, ini kan masuk ke sini sobat. Nah, ini kan masuknya di sini. Nah, seperti ini sobat. Nah, ketika ini kita mau membuka ini yang bagian dalam yang sini ini agak tricky ya sobat ya, agak gampang susah ya sobat ya. Jadi ya kalau sudah terbiasa sih nggak masalah ya, lebih tahu posisinya. Namun kalau belum terbiasa ini agak riskan untuk sobek sobat, karena kalau semuanya toolsnya untuk membukanya ini agak tajam. Nah, ini karena posisinya ini kan
kencang di dalam rumah ini ringnya kan ada masuk di dalam rumah kaliper master rem itu. Jadi memang agak agak sulit ya membukanya lah. Ini harus dengan tools yang lebih lembut ya, jadi nggak tajam. Jadi akhirnya masuk, nah bisa seperti itu kurang lebihnya gitu ya sobat ya. Jadi ini membantu juga sobat. Dan untuk contoh lainnya untuk membuka ini sobat, contoh lainnya untuk bagian apa ya ini ya, eh, di kaliper bawah ya sobat ya. Ini untuk apa, untuk bagian ini juga sama sobat. Jadi ketika ini karet ini mau dimasukkan ke dalam kaliper bawah itu ada baiknya menggunakan tools yang tidak tajam ya sobat ya. Maksudnya nggak membuat mudah karetnya sobek sobat. Karena kalau ketika karetnya ini sobek juga akan kemampuannya berkurang sobat. Karena eh, harusnya di dalam ini bersih dari tidak masuk debu atau kotoran itu, jadi nggak mudah masuk ya sobat ya ke dalam ini. Kalau semuanya sobek kan debu sama kotoran kan agak mudah masuk, terus nanti air dari hujan ketika berkendara hujan juga akan mudah masuk. Jadi akhirnya ketika memasang ini atau membuka ini juga harus hati-hati ya sobat ya. Gunakan toolsnya ini. Kami menggunakannya seringnya ini sangat membantu lah sobat. Walaupun ini harganya juga terjangkau ya sobat ya. Murah meriah, nggak mahal ya ini. Sobat rekan-rekan cari di online banyak. Jadi ini seperti ini juga, ini yang bagian ini juga kalau untuk membuka ini. Nah, ini kan ketika ini yang panjang ini masuk, ini kan harus didorong-dorong sedikit sobat ya, dikasih ini sedikit ya sobat ya, dikasih uh, uh, grease dulu ya, apa gemuk apa namanya, fat ya, dikasih vaselin dulu sedikit, terus kita masukkan pelan-pelan, akhirnya nanti ini bisa masuk ke dalam. Nah itu sobat, ini fungsinya ya tiga ini yang sering kami gunakan ya sobat. Kalau semuanya posisinya agak sulit gitu ya, posisinya agak uh, sempit lokasi ini, kita menggunakan yang kecil ini sobat, yang paling ukuran nomor 3 ini. Jadi ini ya sobat ya, masuk sini itu. Kemudian bisa juga ini sobat untuk apa, sobat-sobat dapur ya yang sering apa di dapur untuk ganti karet tabung LPG gitu ya, itu ya juga apa lebih ini sobat. Kalau dengan yang apa yang lembut nggak tajam ini, ngambilnya juga agak lebih mudah ya sobat ya. Jadi nggak mudah sobek juga ini untuk karetnya. Kalau semuanya karetnya yang dipasang itu kurang apa, masih apa, nggak apa namanya, nggak kencang gitu ya, masih gasnya ada keluar gitu, kan harus diganti karetnya, cari yang lebih lebih apa lebih kencang ya sobat ya. Ini kan menggantinya ini kita semuanya menggunakan obeng yang agak tajam seperti ini sobat ya. Ini yo agak beresiko untuk karetnya sobek sobat. Jadi karetnya agak beresiko untuk sobek karena ini tajam. Ini juga tajam yang obeng ini. Oleh karena itu dengan menggunakan yang ini yang kecil gitu, ini lebih mudah ya sobat ya. Jadi nah ini juga nah tuh sobat. Hmm. Tuh nggak mudah sobek, nggak mudah melukai karetnya ya sobat, nggak sobek ya, karena posisinya memang licin karena stainless steel, kebetulan stainless steel ya sobat, besinya juga. Terus apa namanya, nggak tajam, terus didesain memang bentuknya ada agak bengkok, memudahkan gitu ya sobat ini ya, nggak lurus banget tapi ada bengkoknya. Jadi ini juga sama sobat tuh, nggak mudah sobek juga sobat. Nah, lebih lebih tahan lah karena licin ya, stainless steel kan besinya cenderung licin, kemudian juga memang didesain nggak tajam juga ya. Nah gitu, ini juga menggunakan yang ini. Nah, sama. Kemudian yang ini juga, ini malah lebih tebal ya sobat ya. Nah, ini yang nomor nomor 4 ini lebih tebal. Terus kemudian bisa juga digunakan untuk membantu ini ya sobat ya, dalam elektronika ya, untuk servis handphone, servis apa laptop ataupun elektronik yang lain. Ini juga besi congkel stainless steel kecil ini juga
cukup bermanfaat juga sobat untuk berbagai apa namanya servisan itu ya sobat ya. Jadi monggo disesuaikan kebutuhan sobat-sobat, rekan-rekan ya sobat. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat dan rekan-rekan. Terima kasih.